Cinta tak lekang oleh waktu. Cinta menjadikan hubungan Glenn Fredly dan Mutia Ayu abadi meski terpisah oleh ruang yang berbeda. Kemarin, 30 September 2020, mestinya Glenn Fredly berusia 45 tahun. Namun takdir berkata lain, Glenn telah mengembuskan nafas terakhirnya pada 8 April 2020 lalu. Cinta abadi yang terajut antara Glenn dan sang istri menggerakkan Mutia Ayu untuk mendatangi pusara suami tercinta bersama keluarga besar. Lantas seperti apa keharuan yang tercipta saat Mutia Ayu berziarah ke makam Glenn Fredly? Kerinduan serta kesedihan bercampur aduk jadi satu kala harapan Mutia Ayu untuk bisa membesarkan buah hatinya berdua dengan sang suami tak bisa terwujud. Rasa kangen membuncah, Mutia pun mengobati rasa rindunya dengan cara datangi makam sang suami secara rutin. Lantas seperti apa kisah Mutia yang ternyata kerap didatangi Glenn lewat mimpi? Kehilangan orang tercinta untuk selamanya tentu saja terasa menyakitkan. Kehadiran sang anak Gewa tentu saja jadi penguat bagi Mutia sehingga bisa tegar pasca ditinggal Glenn. Lantas, seperti apa perkembangan Gewa kini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Raga boleh terpisah oleh ruang yang berbeda, namun cinta sesungguhnya melampaui batas ruang dan waktu. Semenjak ditinggal Glenn Fredly pada 8 April 2020 lalu, Mutia Ayu didera kesedihan tiada tara. Andai bisa memilih, tentu Mutia berharap sang suami bisa hidup bersamanya hingga usia senja. Namun takdir berkata lain. 2 bulan setelah Mutia melahirkan putri pertama mereka yang diberi nama Gewa Atlana Syamayim Latwi Hamalo, Glenn pun pergi untuk selamanya. Tangis Mutia seolah tak berhenti. Mengobati rasa rindu, hampir setiap pekan Mutia mendatangi pusara sang suami. Dan kemarin 30 September 2020, Mutia kembali terlihat di makam Glenn Fredly bersama keluarga besarnya. Lagu milik Glenn Fredly pun dilantunkan sebagai obat penawar rindu. Happy birthday, Rabi sama Yesus ya tidak dilepasin. Hanya denganmu. Kita tergantikan. Bisa ini dia senyum. Matiin banget lagi. Dia lagu ini dia sama dengan malaikat. Iya, terima kasih, Beb. Di hari ulang tahun Glenn ini bisa dibilang sedih, bisa dibilang happy juga. Artinya sedih
aku nggak bisa ngerayain bareng-bareng. Happy-nya ya udah hanya bisa berdoa dari sini untuk dia. Pastinya selalu ngasih kejutan ya, kayak setiap jam 12 malam pastinya kasih kue ulang tahun. Biasanya kalau misalkan pergi kemana-mana pasti dengan beliau ya. Sekarang kayak pergi kemana-mana tuh sendiri, kayak kurang aja gitu, ngerasa kurang sesuatu aja. Cuman ya mau gimana lagi, ya udah jalanin aja. Ini yang dikasih Tuhan sama saya, artinya saya harus terima dengan lapang dada. Itu karena ini juga proses untuk hidup saya kan, untuk menuju kedewasaan saya. Memang saya datang ke sini tuh setiap seminggu sekali, itu udah wajib buat saya. Ini adalah hari spesial untuk beliau, jadi ya datang aja gitu kan. Kita yakin Bung udah senang ya di tempat di surga di atas. Kan yang sekarang kita yang ada di bumi ini yang pesannya Bung banyak, ya kita jalanin aja apa yang semua jadi pesannya dia. Ya berdoa aja gitu, malam tadi berdoa. Dia udah happy di sana. Yang paling penting kita semua di sini berdoa untuk beliau. Dikenal sebagai musisi dengan lirik lagu yang bikin baper, Glenn Fredly memang berhasil mengambil hati sebagian besar masyarakat Indonesia dari yang muda hingga tua. Karya-karya Glenn Fredly pun melekat erat dalam ingatan. 4 tahun belakangan, Glenn kerap menggelar konser bertajuk Tanda Cinta yang memang dibuat demi menghargai insan musik tanah air. Di awal tahun kemarin, pria tersebut sudah sempat berencana akan gelar konser yang sama di tahun ini, tepat di hari ulang tahunnya 30 September. Tapi sayang, takdir berkata lain. Tanpa kehadiran Glenn, para sahabat akan tetap menjalankan amanahnya walaupun tak dalam waktu dekat lantaran kondisi Indonesia yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Pada tanggal 30 September ini bertepatan dengan acara tanda matanya. Jadi tahun ini karena seperti yang kita ketahui kondisi COVID ini kan, jadi nggak bisa mengadakan acara tanda mata. Jadi ya hanya di rumah aja untuk sekarang. Kenangan pasti ada ya, banyak banget. Setiap tanggal 30 itu kan pasti Bung bikin tanda mata. Nah itu yang hilang gitu. Jadi apresiasi Bung untuk musisi-musisi gitu. Biasanya kan tiap tahun ada, udah 4 tahun. Tapi tahun ini mungkin karena ada corona gini ya, pandemi, jadi kepending gitu. Akan ada sih, tapi dipending. Kerinduan, kangen banget sama Bung, kangen banget sama karya-karyanya, dinyanyiin, di semualah kangen. Keharuan pun tercipta saat Mutia Ayu berziarah ke makam Glenn Fredly tepat di hari ulang tahunnya. Lantas bagaimana kehidupan Mutia Ayu pasca ditinggal Glenn? Seperti apa kisah Mutia Ayu yang sering didatangi Glenn lewat mimpi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Rindu Mutia Ayu pada Glenn Fredly begitu dalam. Lantaran kerinduan yang masih menggebu-gebu itu, tak jarang Glenn pun kerap mendatangi sang istri, kendati hanya lewat mimpi. Ya, mimpi bertemu suami tercinta adalah pengobat rindu, walaupun hanya sesaat. Dalam mimpi Mutia, Glenn hadir dan memeluk Mutia seolah ingin menghibur dan memberikan kekuatan pada sang istri.
didatengin lewat mimpi. 2 hari ini enggak sih, kemarin terakhir ya ini aja. Dia tuh kalau misalkan datang ke mimpiku ya pasti senyum, terus meluk gitu-gitu. Pastinya kerasa banget gitu ya, gitulah. Banyak, Bunda juga banyak, Ayu banyak banget didatengin mimpi. Kita juga sering terima kasih Bung sih udah sering datang ke mimpi, bukan cuma aku tapi Bunda Ayu, adik-adik yang lain, keluarga, semuanya suka cerita gitu kalau mereka dimimpiin. Teman-teman juga sering cerita kalau ternyata Bung datang. Pemirsa Intens Investigasi, mengucap rindu lewat kata-kata dilakukan Mutia Ayu saat rasa kangen tak terbendung lagi. Rangkaian kata pun terajut indah lewat sebuah puisi yang ia tulis dan diunggah di media sosial. Berdua dengan Gewa buah hatinya, Mutia Ayu mengungkapkan kerinduan serta perasaan yang sedang ia alami. Tak hanya puisi, lagu yang belum sempat diselesaikan Glenn pun dirampungkan dan dinyanyikan Mutia Ayu. Semasa hidupnya, Glenn sendiri sempat mengungkapkan betapa bahagia yang ia rasakan karena segala yang ia lakukan mendapat support penuh dari sang istri. Yes, betul. Itu jadi aku malam-malam buatnya bareng Gewa. Terus tiba-tiba kebetulan aja gitu kayak mikir, oke, harus nulis sesuatu gitu. Dan terjadilah puisi itu tentang kerinduan, tentang perasaan yang aku rasain sekarang gitu. Pastinya sangat rindu lah ya. Enggak sih, sebenarnya lagu itu sudah diciptakan sama beliau sebelumnya. Cuman memang belum proper aja lagunya. Jadi direkam ulang dan akhirnya diduetkan dengan aku sendiri. Judulnya itu saja. Pastinya saya ingin berdoa untuk dia bahagia bersama Tuhan di sana, ya seperti itu. Gue nggak bisa berjalan dengan apa yang gue pikirkan hari ini, apa yang kerjakan tanpa support dari begitu banyak orang-orang, ya termasuk orang-orang terdekat gitu, keluarga, ya istri pastilah. Jadi ya gue senang lah untuk bisa terlibat di maksudnya dapat support, dapat dukungan dari orang-orang terdekat. Mendalam masih terus dirasakan Mutia Ayu semenjak ditinggal Glenn Fredly. Kini jadi orang tua tunggal untuk Gewa. Seperti apa perkembangan sang putri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan program Intens Investigasi 2 kali sehari dari hari Senin sampai Jumat. Gewa Atlana Syamaim Latwi Hamalo, bayi perempuan buah hati Glenn Fredly dan Mutia Ayu yang lahir pada Februari 2020 lalu, tentu diharapkan bisa tumbuh besar dalam pelukan ayah tercinta. Namun takdir tak bisa dilawan. Kesedihan tentu masih terasa, terutama bagi Mutia Ayu yang merasakan sakitnya ditinggal sang suami untuk selama-lamanya. Sesekali dirinya tersenyum kala sedang berkumpul bersama keluarga, namun sedih kembali mendera kala kesepian tiba. Satu-satunya sosok penghibur yang setidaknya bisa mengurangi rasa sedih Mutia adalah Gewa. Karena Gewa, Mutia bisa tegar dan mampu jalani hari-hari kendati tak ada Glenn di sampingnya. Sebenarnya proses ya, dengan kehilangannya Glenn dari awal dia nggak ada sampai detik ini, semuanya itu karena proses. Aku nggak bisa seperti ini kalau misalkan nggak ada pertolongan Tuhan. Ya semuanya karena Tuhan lah. Kalau Gewa kan juga masih baby ya, dia kan juga
belum terlalu ngerti ya, tapi pasti dia ada ikatan batin sendirilah sama ayah. Doanya juga tolong doain apalagi Bunda Mutia Ayu sama Gewa biar mereka tetap kuat jalanin hari-hari mereka, diberikan kekuatan, kesehatan, juga keluarga kita semua diberikan kekuatan. Pemirsa Intens Investigasi 28 Februari 2020 tentu jadi hari tak terlupakan bagi Mutia Ayu saat dikaruniai buah hati tercinta. Di balik nama panjang sang putri terselip makna mendalam yang seolah akan jadi penghibur bagi sang ibu di masa mendatang. Jika diartikan secara lengkap, maka makna di balik nama Gewa adalah perempuan yang kuat, tangguh, dan berperilaku baik. Ya, nama indah itu menjadi sebuah doa. Maka hadirnya Gewa bisa jadi pengobat rindu atas sosok Glenn yang telah tiada. Usia si kecil Gewa sudah 7 bulan. Gewa kini sedang aktif belajar berbicara. Pastinya lah, pasti banyak banget kenangannya. 28 Februari kemarin Gewa ulang tahun yang ke-7 bulan. Ya masih proses perkembangan lah, masih belajar ngomong, belajar berdiri kayak gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.